kamu di hadapan Nabi Muhammad hanya akan menjadi pecinta yang kelak akan bersama dengannya di mahsyar, digiring di belakangnya, atau kamu akan menjadi kelompok orang yang celaka karena tidak dapat melihat Nabi besar Muhammad dan tak dapat digiring di belakangnya. Fawail liman la yarani ya Aisyah. Ucapan Nabi ketika satu hari Sayyidah Aisyah sedang menjahit bajunya. Di waktu malam, beliau menjahit baju tersebut, benangnya habis, dilepas jarum dari benangnya. Beliau pasang kembali benang ke jarum, tiba-tiba lampunya mati. Habis mungkin minyaknya. Sayyidah Aisyah terkejut, benangnya jatuh, jarumnya jatuh. Sayyidah Aisyah nggak dapat, nyari-nyari jarum tersebut yang jatuh. Id aqbal alayya Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, tiba-tiba Nabi Muhammad buka tirai, masuk ke dalam kamarku. Fa'aba alahun nur, maka dengan kedatangan Nabi Muhammad teranglah seluruh ruangan, dan aku pun dengan mudah mendapatkan jarumku yang terjatuh. Sembari memandang jarum, aku pandang wajah Nabi Muhammad. Kemudian aku berkata, ma adwa anuraka ya Rasulullah. Duhai alangkah terangnya cahayamu wahai Rasul. Nabi bertanya, mengapa begitu wahai Aisyah? Saya dari tadi nyari jarum saya yang jatuh wahai Rasul, enggak ketemu. Begitu engkau datang, cahayamu menyinari seluruh ruangan. Dengan mudah aku mendapati jarumku yang hilang. Nabi tersenyum, kemudian berkata kepada Sayyidah Aisyah, yang dilanjutkan oleh Sayyidah Aisyah kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'it tabi'in, sampai kepada umat Nabi Muhammad di tahun ini, di masa ini. Nabi berkata, fawail liman la yarani fil akhirah ya Aisyah. Maka celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Fa innahu nurullah, karena sungguhnya Nabi Muhammad adalah cahaya Allah. Pada hari akhirat nanti, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang bendera Nabi besar Muhammad. Semua orang soleh, semua wali, semua syahid, semua ulama yang diterima oleh Allah, dan semua umat yang tercinta di hadapan Allah hanya akan berada di belakang bendera Nabi Muhammad. Maka hari itu, siapa yang tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad, artinya adalah dia terusir dari rombongan Nabi Muhammad. Artinya adalah dia tak dapat digiring di belakang Nabi Muhammad. Artinya adalah dia terhalang dari surga Allah. Saudariku sekalian, maka carilah syafaat Nabi Muhammad, sebab beliau adalah orang yang akan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala
shawaba. Di akhirat nanti tak ada siapapun yang diizinkan berbicara kecuali beberapa orang yang diizinkan Allah untuk berbicara, dan yang berbicara itu hanya akan berkata kalimat-kalimat yang benar. Siapa mereka yang diizinkan Allah berbicara? Haula al-anbiya wal aulia. Mereka adalah para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah. La tasma'u illa hamsa. Di ayat yang lain Allah bercerita bahwa di padang mahsyar nanti tak akan terdengar suara kecuali suara hames. Apa hames? Suara Kenapa begitu? Yang terdengar hanya suara desisan semata, karena ada waktunya di mana Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang tak ada lagi tara bandingnya. Semua diam kecuali para nabi-nabinya Allah yang akan bersuara dengan suara pelan, berbisik dan berkata, Rabbi salim nafsi, 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 Rabbi salim nafsi. Sehingga yang terdengar di padang mahsyar hanyalah suara dari suara salim nafsi yang disuarakan oleh para nabi dan para wali. Ya Allah, selamatkan diriku, selamatkan diriku. Satu-satunya suara yang berbeda hanyalah suara Nabi besar Muhammad, yang hari itu bersuara bukan dengan bisikan, melainkan dengan suara yang terdengar oleh seluruh penghuni mahsyar. Beliau berdoa, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Kamu jika meninggal dunia membawa cinta padanya, kamu akan didoakan olehnya. Kamu akan dimintakan keselamatanmu oleh lisan manusia paling tercinta di sisi Allah. Yang hari itu, sebagaimana yang Allah sampaikan, beliau akan menjadi saksi bagi kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai seorang saksi. Maka di akhirat nanti, jika Nabi Muhammad berkenan untuk menjadi saksi bagimu, cukup ucapan Nabi menyaksikan bagimu, ya Allah, dia adalah umatku, maka itu akan menjadi tiket keselamatanmu di akhirat nanti. Andai seluruh dunia tak ada yang mengakuimu, andai suamimu hari itu tak mengakuimu, andai anakmu berlari darimu, orang tuamu berlari darimu, seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun.
hari itu seseorang akan berlari dari pasangannya, seseorang anak berlari dari orang tuanya berlari dari anaknya, seorang berlari dari saudaranya. Semua orang saling mencari keselamatan dirinya masing-masing. Meski tak ada sesiapapun yang mau mengakuimu, jika Nabi Muhammad berkenan untuk menjadi saksi bagimu, ya Allah, dia adalah umatku, maka cukup penyaksian itu sebagai tiket keselamatanmu di akhirat nanti. Jika seluruh orang di atas muka bumi ini angkat tangan dariku, akan tetapi Nabi Muhammad berkenan untuk menyaksikan di hadapan Allah, ya Allah, Halimah adalah umatku, maka saya hari itu tak memerlukan pengakuan dari siapapun. Sebaliknya, jika Nabi Muhammad tak berkenan menerima saya, sepertinya akan rumit masalahnya di akhirat nanti. Demikian pula denganmu, teman-teman. Demikian pula denganmu. Jika Nabi Muhammad berkenan menerimamu, berkenan mengakuimu sebagai umatnya, kemungkinanmu selamat akan sangat besar. Tiket keselamatan telah Allah berikan di tanganmu itu. Akan tetapi, jika kamu tidak berada di belakangnya, jika Nabi Muhammad bahkan tak dapat kamu lihat dengan pandangan matamu itu, jika Nabi Muhammad Allah jadikan berjarak ribuan kilometer darimu hari itu, jika Allah jadikan kamu jauh dari Nabi Muhammad hingga matamu tak dapat memandang indah wajahnya, bagaimana pula dengan dapat memandang indah senyumnya? Jika di hari akhirat nanti telingamu jauh untuk mendengar suaranya, jika di akhirat nanti kakimu tak dapat melangkah dalam rombongan beliau, kamu jauh dari diakui olehnya, maka hati-hatilah. Bisa jadi kamu adalah termasuk di antara kelompok orang yang dikatakan oleh Nabi, fawail liman la yarani yaumal qiyamah. Celakalah orang yang tidak dapat bersama denganku, tidak dapat memandang wajahku di akhirat nanti. Maka apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Cintailah Nabi sebisamu mencintai seseorang. Carilah cintanya di dunia. Meskipun ia adalah manusia paling mahal, ia telah menjadikan nilainya sangat murah untukmu, umatnya. Nabi manusia paling berharga di sisi Allah. Akan tetapi untukmu, Nabi Muhammad sangat mudah untuk didekati. Ini adalah hal yang menurut saya sangat indah. Saya bahkan pernah bertanya kepada seorang kawan saya yang adalah seorang mu'allaf. Saya ceritakan di buku Bidadari Bumi yang pertama. Judulnya Erika. Satu hari saya sedang duduk-duduk sama dia, saya tanya sama dia, Maryam,
namanya diubah jadi Maryam. Sudah masuk Islam? Menurut kamu apa hal yang paling indah dalam Islam?